Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fiona Nada Istanti. Saya dari Prodi PGMI 2A STAI Ma'at Alih-Alih Malang. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang pengertian teori belajar, bagaimana cara menerapkan teori belajar ini dalam praktik pembelajaran, serta menganalisis dari 3 teori pembelajaran, yaitu teori behaviorisme, kognitivisme, dan humanistik. Apa sih teori belajar itu? Jadi, teori belajar adalah kumpulan prinsip atau konsep yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana manusia itu belajar. Menurut Slavin, teori pembelajaran membantu guru memahami bagaimana siswa dapat menyerap, memproses, dan mengingat informasi. Sedangkan menurut Gagné, teori belajar adalah memberikan panduan bagaimana proses pembelajaran seharusnya dirancang agar lebih efektif. Dengan memahami teori ini, guru dapat memilih pendekatan terbaik sesuai dengan karakteristik siswa. Teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini dikembangkan oleh tokoh seperti Ivan Pavlov, John Watson, B.F. Skinner. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran terjadi sebagai respon terhadap stimulus. Misalnya, ketika siswa diberi hadiah setelah benar menjawab, mereka cenderung mengulang perilaku tersebut. Mereka akan terus berusaha, jika guru memberikan pertanyaan, mereka akan berusaha untuk menjawab. Prinsip utama pada teori behaviorisme ini adalah penguatan positif dan negatif untuk pembentukan perilaku siswa. Penerapannya di antara lain adalah mengulang latihan soal, hukuman, dan sistem reward. Teori kognitivisme. Teori kognitivisme ini memiliki tokoh-tokoh seperti Jan Piaget dan Jerome Bruner yang menyatakan bahwa pembelajaran terjadi ketika siswa secara aktif membangun pengetahuan. Teori kognitivisme ini lebih menekankan pada proses mental seperti mengingat, memahami, dan memecahkan masalah. Kemudian, misalnya, ketika guru membantu siswa untuk memahami konsep melalui media visual atau simulasi. Dalam praktik teori ini digunakan metode scaffolding, peta konsep, dan diskusi kelompok. Tujuannya adalah untuk membantu siswa memahami, bukan hanya sekedar menghafal saja. Teori humanistik. Teori humanistik ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Abraham Maslow dengan hierarki kebutuhannya dan Carl Roger dengan gagasan pembelajaran bermakna. Teori ini menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Fokus utama teori ini adalah membangun potensi, kepribadian, dan kebutuhan aktualisasi diri siswa. Guru berperan sebagai fasilitator utama sebagai sumber pusat informasi. Penerapannya misalnya memberikan kebebasan siswa memilih cara belajar, menciptakan suasana kelas yang suportif, dan membangun hubungan yang hangat antara guru dan siswa. Ini bertujuan agar siswa belajar dengan senang, tanpa merasa tekanan, dan merasa dihargai. Ketiga teori ini bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Behaviorisme cocok untuk materi hafalan atau latihan kebiasaan, seperti pelafalan atau hitungan cepat. Kemudian teori kognitivisme cocok untuk membangun pemahaman, konsep, dan pemecahan masalah. Lalu humanistik ini sangat bermanfaat untuk pembentukan karakter, nilai, dan minat belajar siswa. Dalam pembelajaran yang efektif, guru bisa menggabungkan ketiganya secara fleksibel. Perbandingan dan persamaan dari ketiga teori tersebut
Behaviorisme berfokus pada perilaku tampak menggunakan kontrol eksternal seperti reward dan punishment. Kognitivisme lebih menekankan pemrosesan informasi dan struktur mental, sedangkan humanistik berfokus pada pertumbuhan pribadi dan motivasi intrinsik siswa. Jadi, behaviorisme lebih melihat siswa sebagai objek, kognitivisme sebagai pemikir aktif, dan humanistik sebagai manusia utuh dengan kebutuhan psikologisnya. Lalu, persamaan dari ketiganya adalah sama-sama bertujuan membantu siswa belajar dengan lebih baik lagi. Sebagai penutup, teori pembelajaran tidak bisa dipisahkan dari praktik mengajar. Dengan memahami konsep behaviorisme, kognitivisme, dan humanistik, guru dapat memilih dan mengombinasikan pendekatan yang paling tepat. Harapannya, pembelajaran bisa menjadi lebih bermakna, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.